Assalamualaikum Sobat Bipos, kembali lagi bersama saya Randy Niko Ramanda, jurnalis Banjarmasin. Kita masih di program Tribun Series Suara Rakyat dan masih bersama Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Partai Persatuan Pembangunan Provinsi Kalsel, Haji Aditya Mukti. Dan kami beritahukan bahwa kami sudah melalui prokes ketat dan sudah melalui beberapa swab dan lain sebagainya. Jadi kita bisa lepas ya Pak Wali ya. Boleh. Baik. Baik, kita lanjutkan Pak Wali pembicaraan kita mengenai P3. Kedepannya, kalau kita bicara lebih lanjut perihal persaingan antara yang tua dan muda, mungkin sebagai seorang ketua DPW itu kan pasti ada treatment khusus. Apa yang dilakukan? Saya secara umum begitu, Baik. tidak memandang yang tua, yang muda, tetapi siapa yang mau bekerja, Baik. siapa yang mau melayani, mengabdi, itu yang saya berikan tempat. Baik. Begitu. Jadi tidak mesti bahwa dia muda pasti dapat tempat, atau dia tua harus dapat tempat, tidak. Baik. Tetapi siapa yang mau bekerja untuk partai, siapa yang mau mengabdi untuk masyarakat, melayani masyarakat, kita nilai, nah mereka lah yang kita kasihkan tempat yang prioritas. Begitu. Artinya tidak ada pengkhususan Ya, tidak ada kader-kader dikotomi yang lah baik. usia tersebut. Begitu. Baik, ini langsung saja nih ada pertanyaan dari Instagram Agus Rumpoko. Pertanyaannya, gimana caranya supaya P3 seperti Bahari mendominasi Wan Parak masyarakat bawah, Pak Ketua? Nah, mungkin langsung dijawab, Bang Adi. Jadi kami secara secara organisasi kemarin sudah membuat program begitu kepada anggota-anggota DPRD. Oke. Jadi kita ingin P3 ini selalu dekat dengan masyarakat. Baik. Kita ingin semua aspirasi masyarakat bisa disampaikan dengan baik ke pemerintah. Dan kita juga ingin semua aspirasi ini diperjuangkan oleh teman-teman. Caranya adalah kami ingin semua anggota dewan itu membuat laporan. Oke. Jadi laporan kinerja, laporan baik reses, pertemuan dengan masyarakat, apa sih PR ya? Baik. Apa sih yang dipesankan oleh masyarakat, aspirasi apa yang ingin dilaksanakan begitu. Nah, itu dibuat laporannya oleh anggota dewan ini. Baik. Jadi alhamdulillah ini baru berjalan beberapa bulan dan kemudian kedepannya bisa kita lebih intenskan lagi laporan-laporan ini sehingga anggota DPRD atau pejabat publik yang duduk dari P3 begitu ini bisa kita kontrol. Oh, ini dia melaksanakan tugasnya enggak, dia turun ke masyarakat enggak, dia memperjuangkan aspirasi enggak, itu bisa kita evaluasi semua begitu. Jadi memang sudah ada arahan-arahan konsep-konsep seperti itu untuk pengawasan. Tapi karena memang kita baru melaksanakan muscap, muswil, jadi kita belum bisa melaksanakan pada tahun sebelumnya begitu. Dan mudah-mudahan dengan pengurusan yang baru dan insya Allah di akhir bulan ini SK-SK dari seluruh kepengurusan yang ada di P3 di Kalimantan Selatan ini keluar dan insya Allah program ini akan kami cepat realisasikan. Baik, selama ini Bang Aditya kan selain sebagai Ketua DPW P3 Kalsel juga dikenal sebagai Wali Kota Banjarbaru. Tentunya sebagai daerah yang basis, tentunya nggak pengen tertinggal dengan daerah lain. Mungkin ada treatment khusus untuk daerah sendiri kayak gimana? Ya, kalau treatment khusus secara ini tidak ada. Ya, kita sama aja dengan daerah lain, bukan berarti karena ketua DPW-nya wali kota di sini harus diprioritas enggak, tapi semua juga harus merata, harus adil. Dan kami ya sama aja seperti dengan daerah lain. Targetnya juga ya satu dapil satu kursi, tidak muluk-muluk begitu. Dan itu merupakan target yang tidak mustahil bagi kita begitu. Dan mudah-mudahan dengan kerja keras kader, kerja keras para pengurus ini bisa membuahkan hasil sesuai dengan harapan. Baik. Kalau melihat kinerja Bang Aditya di pemerintahan gitu ya, terus melihat koordinasi dengan DPRD setempat gitu kan, P3 ini termasuk partai yang memang ada peningkatan 1000 sekian suara. Nah, mungkin apa yang dilakukan untuk agar menjalin keharmonisan dengan partai-partai lain P3 supaya tetap menjaga suara P3 tetap, kan intinya berbagi atau kayak gimana?
Jadi begini, dengan partai lain kita tetap Baik. berkomunikasi secara baik Mm, begitu, segala tingkatan, walaupun ya masih ada partai yang oposisi yang Siap. agak menutup diri dengan Mm, kita begitu. Ya kalau dengan yang ini kita masih menjaga komunikasi, Oke. terus juga kadang pesan-pesan, kadang Mm, dari mereka juga kita perjuangkan, dan mudah-mudahan ini terjadi menimbulkan harmonis begitu, Nah. harmonisasi di pemerintahan kita Mm, dengan DPRD, Siap. dengan Forkopimda lainnya, Mm. sehingga bisa membangun lebih optimal lagi untuk Kota Banjarbaru. Baik. Kalau bicara secara kecil bahwa P3 Banjarbaru ini eh, secara target satu dapil satu kursi Minimal. minimal. Nah, untuk eh, akankah di Banjarbaru bisa melebihi, selain target itu akan bisa melebihi target yang sudah ditentukan? Jadi kalau kita hitung-hitung sebenarnya semuanya memungkinkan Memungkinkan aja. ya. Ya tergantung dari kinerja kita, Hmm, dari bagaimana tadi kita dekat dengan Siap. masyarakat, bagaimana kita memperjuangkan masyarakat. Insya Allah masyarakat ini juga menilai begitu. Mm, mm, Partai mana, kader dari mana mm, mm, mm. yang bisa memperjuangkan, dan intinya pada pemilu yang akan datang mereka pasti kembali untuk memilih. Itu yang pertama, walaupun hari ini juga tingkat pragmatis di masyarakat Sangat juga tinggi ya. sangat tinggi, Oke. ada yang lumayan tinggi Iya, iya, begitu. iya. Nah, mudah-mudahan dengan majunya era digitalisasi, dengan adanya koreksi dan evaluasi terhadap pemilu-pemilu Mm, sebelumnya, mm, nah ini kita bisa mm, mm. menekan angka-angka pragmatis ini di masyarakat Baik. gitu. Nah, kalau tadi yang saya pertanyakan Bang Ibu, Pak, P3 ini dikenal dengan partai tradisional yang mempunyai akar rumput yang sangat loyal. Kemudian jika dikaitkan dengan digitalisasi yang saat ini lebih ke sosial media, nah supaya tetap ada sinkronnya dan itu berimpact ke perolehan suara, nah itu ada trik khusus atau kayak gini? Jadi memang selama ini kita mengenal P3, dan P3 sendiri memiliki captive market Iya, begitu. ya, Ini adalah pemilih-pemilih tradisional yang iya, di desa, yang di betul, pesantren, betul. terus juga di sekolah-sekolah agama, Mm-mm, guru-guru mm-mm, agama. mm-mm, Nah, inilah captive market dari P3 mm-mm, begitu. Jadi bicara dengan digitalisasi tadi, mm-mm. kemajuan teknologi, kemajuan Iya, zaman, ada iya. perubahan budaya, dan lain-lain. Maka dari itu tadi seperti yang kami sampaikan, kita sudah menggait anak-anak muda. Oke. Jadi biar bagaimana P3 ini bisa menyesuaikan Iya, zaman, iya, iya, iya. menyesuaikan budaya, perubahan budaya, dan lain-lain, sehingga kita juga bisa menggait Iya, iya. atau menarik simpati dari masyarakat-masyarakat, terutama kaum milenial Iya, dan yang akan datang Gen Z. Gen Z. Nah, kalau kalau kalangan muda kan sudah pasti kenal dengan gadget. Sementara kalangan-kalangan tradisional tua-tua ini kan apakah ada pelatihan khusus? Ini bicara yang agak anu ya, tapi agak Kalau pelatihan khusus untuk gadget pelatihan, atau kayak pelatihan khusus sebenarnya secara ini kita tidak ada, tetapi tidak ya? kadang ada pelatihan-pelatihan untuk media sosial, Baik, baik, untuk apa, pembuatan blog, baik. untuk dan lain-lain, itu kita ada Oke. pelatihannya begitu, sehingga kita bisa memberikan informasi terhadap masyarakat Mm-mm, melalui media mm-mm, sosial mm-mm. dan lain-lain. Dan saya pikir kalau yang sudah tua begitu, karena sudah pengalamannya sudah banyak Iya. ya kan, Mm-mm, nah ini untuk mendekati masyarakat secara langsung face to mm-mm. face itu lebih lebih gampang lah Iya, iya, iya. begitu. Berbeda dengan orang tua mau mendekati kalangan anak muda ini. Iya, Nah, hari ini anak-anak kan udah jarang anak-anak kecil main di jalan, iya. main di ini, lebih banyak di rumah main gadget, main laptop, Iya, main iya, iya. komputer dan lain-lain. Baik. Nah, sehingga untuk bersosialisasi lebih kurang. Makanya Mm, kita perlu anak-anak muda Baik. yang mengerti tentang budaya Budaya. dan kebiasaan Perubahan dari ini anak memang muda banyak ini. berdampak memang. Tapi kalau kalau itu kan untuk jangka panjang di 2024 ya. Mungkin dalam setahun atau langkah krusial apa yang dilakukan P3 atau verifikasi partai, konsolidasi atau langkah realnya yang kira-kira bisa dilakukan. Yang pertama, kita menyiapkan begitu Oke. konsolidasi Mm-mm.
untuk persiapan menuju 2024. Baik. Baik dari pendaftaran partai, verifikasi partai, verifikasi kader, dan Siap. lain-lain. Ini kita siapkan, termasuk juga menyiapkan program-program yang akan dilaksanakan. Dan yang paling penting bagi kami adalah kita ingin memperjuangkan program-program untuk kemaslahatan, Oke. untuk membangun kesejahteraan masyarakat secara lahir dan batin, Baik. membangun secara fisik maupun secara jasmani dan rohani. Baik. Gitu. Dan kami juga sudah memerintahkan kepada seluruh anggota DPRD untuk memperjuangkan, misalnya seperti beasiswa keagamaan, Oke. memberikan beasiswa untuk belajar agama. Baik. Baik misalnya ada yang ingin ke Saudi atau Iya. Mas Randy misalnya mau ke Yaman untuk Ah, sekolah, silahkan kita bantu dari Siap. pemerintah. Nah nanti pulangnya dari menimba ilmu agama ini, nah, ilmu agama ini dibagi dengan masyarakat. Oh. Jadi majunya zaman, majunya teknologi, Ya. majunya bangunan, masalah agama jangan sampai dilupakan. Siap. Ini langsung ada pertanyaan dari Anjar Wulandari dari YouTube nih. Pak Ketua, pemilu 2024 kan kian dekat. Boleh tahu sikap dan strategi P3 Kalsel terhadap maraknya partai baru yang punya basis massa kalangan muda? Nah, seperti apa? Memang bonus demografi, Oke. ya, anak-anak muda di Indonesia ini sangat banyak begitu, sangat besar, bahkan berdasarkan data terakhir itu ada 58%. Baik. Itu adalah pemilih muda, hampir 60% begitu. Ya makanya strateginya tadi kita harus bisa masuk dalam kehidupan mereka. Oke. Kita harus bisa masuk dalam cara-cara hidup mereka, budaya mereka, kebiasaan mereka. Nah ini harus kita bisa masuki untuk kita bisa mendekati, baik memberikan informasi, pengetahuan, masukan kaitan dengan partai, Baik. pemilu dan lain-lain begitu, agar mereka tidak mendengar P3 itu jangan sampai tergambarkan, wah ini P3 partai orang tua nih, aku bukan orang tua. Iya. Nah, paradigma ini harus kami rubah. Nah itu PR kami, dan strateginya insya Allah nanti akan kami laksanakan begitu, karena tidak bisa kita buka di sini. Iya. Jadi Ya, akan tetap, yang pasti akan ada gitu, treatment khusus ya. Oke. Ini dari pertanyaan selanjutnya dari Ikrania Raya Dinata dari YouTube juga, Bang. Pak, gimana caranya supaya kehadiran partai terasa dekat di masyarakat? Nah, makanya tadi sudah kita sampaikan juga begitu, bahwa dekat dengan masyarakat itu kan belum tentu harus dekat secara saya sama Mas Randy nih. Betul. Tidak mesti harus berdampingan, kapan dia kerja aja kan begitu. Tetapi apa yang diinginkan, apa aspirasinya itu diperjuangkan. Apa masukannya itu bisa kita kita dukung. Nah itu menurut kami dekat dengan masyarakat. Pengertiannya begitu ya, Bang ya. Terus juga kalau reses benar-benar langsung datang ke masyarakat agar mengetahui kebutuhan masyarakat, apa yang ingin dibangun, apa yang ingin dibuat, apa masukannya, aspirasinya semua. Nah itu nanti makanya kita ada program, nanti semua anggota DPRD wajib melaporkan kegiatannya dan akan selalu kami evaluasi. Kalau selama itu kan baru akan dilaksanakan. Nah selama ini dari hasil pemantauan atau hasil evaluasi, progresnya seperti apa sih yang dilakukan oleh Dewan DPRD di Partai Persatuan Pembangunan di Kalsel? Jadi selama ini begitu, jadi contoh seperti saya waktu di DPR Mas Randy tahu begitu. Saya reses, saya apa semuanya saya laporkan, baik melalui media sosial, termasuk juga media cetak begitu. Yang saya pasok satu halaman gambar kegiatan apa. Nah ini salah satu langkah kami bahwa kami selalu dekat dengan masyarakat. Kami selalu melaksanakan tugas dan kewajiban sesuai dengan amanah yang diberikan. Nah, kami laporkan. Ini memang ya saat ini agak berkurang karena memang kemarin P3 juga ada masalah, ada dualisme dan lain-lain begitu. Dan hari ini masih dalam rangka konsolidasi Muscap Muswil. Dan mudah-mudahan setelah ini kita bisa kembali lagi dalam satu gerbong yang laporan-laporan ini begitu, sehingga
semua kegiatan ini masyarakat juga tahu. Oke. Semua apa yang kita laksanakan masyarakat tahu. Apa yang kita perjuangkan masyarakat juga tahu. Baik. Sedikit tadi Bang Aditya mengupas sedikit mengenai soal dualisme P3. Nah, kita pengen tahu progresnya seperti apa sih khususnya di Kalsel. Progresnya seperti Jadi apa sampai kalau saat ini? hari ini bicara dualisme begitu. Jadi sebenarnya sudah tidak ada lagi. Tidak ada lagi baik ya. di pusat, di provinsi dan di daerah ini semua sudah islah. Oke. Jadi bagi kubu sebelah kemarin yang ingin bergabung, Oke. kita tetap membuka diri. Oke. Mereka ingin gabung, ayo kita berikan tempat. Tapi kalau tidak mau gabung ya monggo, Oke, gitu, juga silakan. Artinya dari P3 Kalsel ya membuka diri aja Tidak ada untuk masalah. Hmm. Tidak ada masalah. Kalau kemudian soal islah tadi, apakah memang secara di P3 Kalsel saja yang sudah selesai atau memang di DPP Dari se-Indonesia, se-Indonesia dari ya pusat sampai ke daerah sudah selesai. sudah selesai ya Tidak ada ini? masalah lagi.